Selamat sore dan selamat datang dalam Samarinda Mahalabiu. Ini adalah perbincangan pertama kita. Hari ini kita akan membincang tentang pilkada. Apa itu pilkada? Bagi kita pilkada adalah pilihan daripada kada-ada. Kita mengundang para tokoh-tokoh masyarakat, ada tokoh muda, tokoh perempuan, tokoh partai, akademisi dan lain sebagainya. Seperti kita tahu, tahun 2015 ini Kota Samarinda akan memilih pemimpin baru. Dan oleh karena itu, kita akan memperbincangkan hal itu dari berbagai sudut pandang. Salah satunya mungkin sudut pandang calon, sudut pandang para pengusung, sudut pandang masyarakat biasa, dan sudut pandang orang-orang yang mungkin lain daripada yang lain. Baik, Samarinda selama ini dikenal sebagai kota yang sangat laki-laki, ya kan? Maka minuman yang paling laku adalah Extra Joss. Minuman laki-laki. Dan sepanjang dari zaman merdeka sampai zaman kita sudah reformasi ini, Samarinda belum pernah dipimpin oleh perempuan. Ya kan? Kita akan mendengarkan apa yang mendorong Ibu Eli Hasan untuk mau maju sebagai calon wali kota pertama perempuan di Kota Samarinda. Karena aku tuh aslinya Samarinda, bahasa Banjarnya ada tolong. Ah iya. Kayak gitu kan Mahalabiu, masa Mahalabiu tapi bahasa Indonesia banget gitu. Jadi bahasa Banjar aja. Biar lebih nyaman juga tidak, lebih relax ya, relax. Inhale. Apa tadi pertanyaannya Om? Apa coba yang mendorong? Apa yang mendorong Eli Hasan? Ya, apa yang menuju Eli Hasan maju supaya kalau terpilih jadi calon wali kota perempuan yang pertama di Kota Samarinda. Jadi karena kita ini sebenarnya banyak potensi Samarinda ini lah. Cuman kurang tataan aja Pak, jadi harus bersentuhan tangan beginian. Perlu perawatan. Nah ini serahkan ke Eli. Nanti perawat di rumah tuh rajin bersih, ngepel, dan bersihkan lemari baju. Sama di Samarinda ini anakku bersihkan juga berataan. Apa aja dibersihkan? Yang pertama lah, kalau jadi wakil wali kota nih, kantorannya masih di balai kota loh. Kalau di Cirebon kan begawinya di sebelahnya. Ini kan begitu masuk aja, muha-muhanya tuh tahambur berataan. Itu yang aku bersihkan. Kusut, pindah kada tapi semangat begawi, turunnya kesiangan. Nah itu harus dibersihkan, dirapikan semuanya. Turun tepat waktu, bersih, penampilan harus fresh. Nah, itu harus bersihkan pertama. Habis itu fresh itu badannya apa? Badannya fresh. Fresh. Banjarnya fresh tuh fresh. Bukan fresh. Ini fresh. Terus apa lagi lah dibersihkan? Oh ya, yang harus dibersihkan tuh kota. Jalanannya dulu dibersihkan. Yang beluang-beluang tuh ditutupi. Bahari itu kita punya kecelobok tuh jalan gratis saja hanya kecelobok. Wah ini bawa muda aja, bawa mobil udah kecelobok. Jadi itu harus dibersihkan ya. Supaya ada tapi banjir, itu got-got parat-parat itu dibersihkan. Nah ini semua temanya bersih-bersih, dibersihkan, dirapikan. Pohon-pohon dibanyaki, biar kada tadi banyak debu. Kesiannya aku nggak tinggal di Madahan, harus besapu aja gawian Pak. Disukan besapu, mapel, malam kayak itu juga. Ngali, hendak yoga aja, punya mapel. Bersihkan
semua A. Yoganya ini. Nah, Yoga nah, yang ketiga itu orang-orangnya disehatkan. Makanya kemarin Burhan lo mengikuti apa aja visi ibu terhadap kota Samarinda, menyehatkan warga Samarinda supaya bisa produktif, kreatif, kinerjanya bagus. Buat kembali ke bahasa Indonesia. Apalagi silakan. Oke. Jadi kalau muka-muka begini tidak sehat juga. Sehat. Baik. Jadi sekarang kita untuk mencalonkan diri itu harus paling tidak didukung oleh partai atau dicalonkan oleh partai, ya. Bisa juga calon independen namanya, tapi terlalu banyak mengumpulkan KTP, ya kan? Susah itu. leasing. Ya. Oh, dari leasing bisa. Di bank atau di leasing itu banyak KTP, tapi KTP palsu mungkin ya banyak kan. Nah, sekarang kita akan dengarkan pendapat dari partai. Nanti silakan Pak Murjani memperkenalkan partainya, partai apa. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, nama saya Murjani, Pak. Nama panjangnya Murjani. Saya dari Partai Kada Ganda, Pak. Oh, apa itu? Kada Ganda itu kada kegampangan hidup di Samarinda. Jangan tertawa, Pak. Masalahnya kami ini hidup di Samarinda ini bukan kada gampang, itu susah, bukan. Kami ini orang kaya, Pak. Mobil banyak, mobil orang banyak, Pak. Rumah orang banyak, Pak. Perusahaan orang banyak kami ini, sulit. Artinya kami hidup di Samarinda ini kada kegampangan itu. Ya, ketika kita hendak berjalan rekreasi, tiba-tiba banjir. Sekitar 10 tahun yang lalu kita sudah mengkampanyekan ke masyarakat partai kami ini yang kada ganda ini, bahwa kalau ada orang meludah berjamaah 30 orang itu Samarinda itu banjir, Pak. Terus banjir, Pak. 30 orang ludah berjamaah. Tapi ini ludah ini kencing atau ludah? Ini ludah, Pak. Karena got-gotnya ini kada baik di Samarinda, Pak. Kalau bahasa saya pinjam bahasa sampean, drainasenya buruk. Buruk, Pak, drainasenya, Pak. Sehingga 30 orang muda itu banjir. Kucing bersih 50 kucing, banjir itu. Masih banjir. Tapi sambil hujan lebat. Ya, tadi saya tertarik dengan Bapak yang satu ini. Siapa nama Bapak tadi? Bapak tidak memperkenalkan. Ada bahasa sudut pandang. Jadi kalau melihat sudut pandang ini saya mau melihatkan ke Bapak. Kalau yang di samping saya yang cantik ini apa kalau melihatnya? Tas. Kalau sampean apa ini? Lihat apa? Duit itu. Nah, baru kedua sudah berbeda, Pak. Ini dompet, ini duit. Kalau sampean Ibu Wali Kota, apa? Dompet kosmetik. Dompet kosmetik. Pada saya yang bawa. Sampai beda. Nah, kalau saya melihat ini, Pak. Kalau saya melihat ini tahi, Pak. Nah, loh, ini aku habis duit, ku jual, makan, berak. Ujungnya tahi. Jadi sudut pandang tergantung kita memandang, ya kan? Ya kalau apa lah. Terima SMS semua, Pak. Kabar, Pak, kabar. Oh, apa Pak? SMS. Anggota partai ada Ganda, pada di sini jadinya gagal panen ya. Jar apa? Anggota partai ini SMS partai Kada Ganda, akhirnya ini padi kita sudah tidak seperti dulu lagi. Kemudian sayur mayur sudah tidak bisa kita kirim lagi ke luar. Kita hanya bisa menyuplai ke tetangga-tetangga aja. Karena tambang, Pak. Di daerah kami sana, di daerah sana lah. Kalau Samarinda ini banyak pada kami, Pak, tambang. Tapi Samarinda juga cuma paling bocok. Nah, sebenarnya hubungan tambang ini? Tambang itu tarik tambang ya? Itu zaman dulu.
Artinya pemerintah ini kalau hendak menghapus tambang ini di bulan Agustus, Pak. Ada tambang. Nah, lagi Pak, yang paling parah, kami sebagai partai ini, partai yang tanpa donatur ini mengamati Samarinda ini ternyata melihat yang sudah mendaftar ini banyak wali kota. Ada juga yang ingin ambil. Namanya, boleh nggak Pak Sambat? Pak Jaang, Pak Nusirwan, Pak Albert, Mbak Dona, lagi Pak Musahim. Ini ternyata kami bedah di Al-Quran. Nama-nama calon ini ternyata namanya itu artinya di Al-Quran ada yang baik. Di Al-Quran itu kan baik artinya khair. Khair itu artinya baik. Bahasa di Al-Quran. Jadi ada baik artinya. Di Al-Quran ada. Khair dan hasan. Nah, wali kota kita ini ternyata sebanyak ini tidak ada dalam Al-Quran artinya ada baik. Ya, karena di Al-Quran itu yang baik artinya khair dan hasan. Ya, hasan hasannya baik. Kalau mau dekat, saya datang ke partai ada di lapangan ini. Iya. Nah, satu lagi Mas sebelum saya menutup untuk pertama saya berikan kesempatan. Satu lagi, pengusaha tambang ini yang paham ini bukan kawan datang. Menurut saya ketik datang ini harusnya namanya jaringan bumi. Kalau jaringan datang berarti bukan tambang itu. Nah, ini bukan pengusaha tambang ini, mereka sebenarnya mengikuti metode hubungan ulama ibu. Ulama ibu, Pak. Kan ada gambaran ulama ibu. Itu kan diatur ulama. Perkumpulan ulama. Kumpulan perusahaan itu mau mengikuti apa? Mana kamera? Mengikuti cara-cara ulama itu. Nah, mau tahu. Ulama itu Pak, kalau selesai ceramah Pak, ya di amplop Pak, ya, habisnya amplop, ambil isinya, uang dulunya. Uang kamu kayak itu juga. Amplop ini berat gunung, dilapitnya gunung ini, ya. Dilapitnya gunung ini, ambilnya isinya, tinggal sama ya? Sama Pak. Cinta dengan tanah air. Kita tanah air ini dikerok-kerok, ada demo. Orang itu, saya menghimbau kepada ulama. Jangan katakan tambang dengan dikeruk, ya kan? Orang yang menguruk itu aja kita harus marah. Nanti gunung hancur, dipindah ke rawa, banjir, ya kan? Apalagi tambang orang yang sebagai pukul orang, ada yang itu. Kayak ahli pukul orang tinggal iman. Tapi ketika ada kampung kita digeruk orang, diambil orang yang kok santai aja, pengajian sambil kalau orang yang ini hubungannya sama dia. Bisa saja sesaat. Nah, selanjutnya untuk wali kota ini kami siap welcome lah.
hendak mendaftar ke partai kami biayai. Asal itu tadi banjir dituntaskan, tambang ditarik pada bulan Agustus. Itu. Saya kira itu Pak masih banyak nanti kalau saya ngomong terus nanti narasumber yang lain berikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Mulyani atas penyampaiannya, dan terutama tadi soal NU kita akan mengkonfirmasi kepada ulama muda NU. Jadi terakhir utama kita ini ulama muda NU yang belum lama menikah sehingga baru menjadi manusia. Dan baru saja dia menggali kan. Jadi silakan Pak Ustaz Naim. Ini bagaimana tadi Pak Partai tadi mengatakan antara penambang dan NU itu sama aja. Ada benarnya juga ya. Tapi ada salahnya juga, ada benarnya, Ada salahnya juga karena ternyata juga banyak orang NU yang menolak tambang. Ya. salah satunya Jatam tadi. Jatam NU. Jatam itu bukan NU tapi jiwanya NU. Memang di Samarinda ini menurut saya perlu ada pemimpin yang kuat. Tadi dikatakan Bapak tadi, ini soal tambang banyak sekali yang menyebabkan banjir, lahan-lahan pertanian kita rusak. Jadi kalau menurut saya segera harus ada pemimpin yang kuat untuk menuntaskan soal tambang-tambang tadi itu. Ya. Karena kalau tidak Samarinda pasti bertambah banjir. Jadi dari hulu ke hilir harus diselesaikan, bukan hanya dari hilirnya tadi, bukan hanya selokannya. Betapapun besarnya selokan, kalau tetap ditambang di hulunya masih akan tetap terjadi banjir. Jadi ada dua persoalan antara hulu hilirnya. Malah hilir dulu jauh. Hilir dulu jauh atau malah? Parah. Ya, yang kedua tadi saya bilang bahwa ke depan pemimpin yang akan memimpin di Samarinda itu harus mampu berbicara mewakili semua kelompok dan golongan. Jadi tidak ada yang baik semua agama, ya. Tidak ada lagi kelompok-kelompok yang ditutup masjidnya ya. Kemarin ada wali kota yang menutup masjid, itu tidak boleh, haram hukumnya menutup masjid. Ada lihat juga ini. Pergi sudah ya? Ya, pada intinya itu. Jadi pemimpin itu harus mampu mengakomodir, mampu mengayomi, mampu menyayangi semua kelompok dan golongan. Jadi tidak boleh ada dibeda-bedakan. Karena memang amanat undang-undang kita seperti itu. Jadi mungkin seperti itu. Sementara saya sangat formal ya, tidak punya bakat untuk lucu. Itu yang lucu. Iya, terima kasih Pak Naim. Sekarang kita akan mendengar suara anak muda yang semoga juga alay. Silakan Priska. Ini perkenalan Ya, dulu yuk. perkenalan dulu. Oke. Saya Priska, saya dari Partai Ikatan Putra Putri Serdadu yang disingkat sebagai PIS. Jadi kalau ditanya Di mana, Mbak? di sini mana? Di sana gitu. Atau kalian dari mana? Kamu dari PIS. Terus sekarang abang kalau PIS setelah PIS gimana rasanya? Kalau lama, kalau 30 menit. Boleh nggak bisnis di sini? Oke, ini apa bang yang mau saya tanggapi dulu? Apa menurut anak-anak muda itu? Oke, saya mungkin harapan aja dulu. Wali kota Jakarta. Oke, harapan saya untuk wali kota yang akan ada yang akan naik di periode selanjutnya. Yang pertama adalah saya ingin lubang tambang di Lobakuk yang sekarang sedang sangat populer itu ditutup. Saya dari udah pusing kepalanya dari. Kalau orang tutup bisnis di mana? Jangan pakai foto BBM ini ya. Terus itu harus
Cuma teman-teman pada milenial sekarang ada sebagainya. Tapi mirip. Oke, jadi seperti itu. Jadi udah capek kita ngeliatin kenapa di Instagram ini kok kita cari hashtagnya sama dia isinya adalah lubang tambang dan mereka itu proud gitu dan mereka itu bangga gitu. Jadi kita yang membuat saya wah kayaknya Kalau mau wawancara, Instagram itu apa? Ada gram, ada kilo, ada itu antara gram dan kilo. Saya tahu bakal ujian ini kan sama kita bagian ujung kan. Iya. Nah, bagian ujung itu memang Kita nggak biasa kelihatan. menimbang kol. Kol itu dengan Itu gimana, Pak? Instagram. Seperti itu. Kemudian yang kedua soal banjir. Kenapa pada saat lubang tambang yang sedang populer itu dijadikan bahan untuk Instagram sementara banjir enggak? Kenapa anak-anak anak muda-mudi sama dia ini nggak mau selfie pada saat banjir? Padahal itu akan sangat membuat Samarinda populer. Itu yang saya herankan. Banjir hujan atau enggak? Iya. Banjir itu hujan atau enggak? Tapi katanya itu kalau udah hiburan langsung berjamaah langsung banjir gitu. Harusnya kan dari Malaysia juga punya pendapat. Oh gitu. Tahu kan? Harusnya ibu dari mana tadi? Dari ini, dari bisnis. Saya coba pengen mulai dari Bisnisnya dua lompat kamu. Pada mati ya. Yang tipis kayak ini tidak bahaya. Kemudian sebenarnya yang perlu disalahkannya adalah soal media ya media. Kenapa yang di upgrade itu hanya dijelekannya Samarinda gitu ya? Saya pengennya sih nanti wali kota nanti bisa menemukan yang baik-baik dari Samarinda, jangan soal tambangnya terus atau misalnya soal banjirnya terus. Memang sih itu adalah hal yang perlu dituntaskan dengan segera ya kan Mbak? Iya. Kita ajakin aja yoga mereka di lubang tambang. Setuju. Setuju banget. Kemudian, tetapi kenapa nggak wali kota ini bisa menemukan, ayo lah kita nggak punya tempat wisata loh di Samarinda ini gitu. Jadi ya itulah harapan saya. Wisata di Taman Lampion. Taman Lampion. Taman Lampion kita taruhkan aja 2 bulan lagi hilang semua itu. Tenang aja. Tunggu. Bolanya udah didapetin ya. Kita aja dulu untuk sementara. Silakan saya kembalikan kepada Bang. Baik, terima kasih Friska. Tadi Friska menyebut media dan di sini ada pemilik media besar. Maksudnya besar halaman depannya. Ya, terima kasih. Saya Timo Tindangen dari TV TT, TV tipu-tipu. TT. Memang harus tipu-tipu. Kita ngomongnya TT atau T2? Kalau ngomong TT tuh agak-agak gimana gitu. Nah, kayaknya itu pendengarannya harus beda. Ya, seperti kata Friska tadi, media memang perannya sangat besar. Hanya untuk Samarinda saja, medianya sayangnya tidak ada yang punya perencanaan jelas untuk agenda liputannya. Misalkan saja kalau kita kaitkan dengan Pilkada 2015 serentak, diam semua. Serius banget. Kita tanya mendengar suaranya ya. Karena kita berhenti lihat mukanya. Ya ada buku nggak? Betul lah, media tipu-tipu. Suara di wajah. Suara punya mesin wajah. Jadi begini, obvious, Pilkada itu sudah jelas bagi semua media merupakan ajang meraup keuntungan. Kalau kita buka koran saja, mau jeli, bisa dihitung presentasi liputan murni dari wartawan dengan laman advertorial. Lebih banyak laman advertorial. Jadi ketika ada kejadian besar, katakanlah kalau dikaitkan dengan lahan tambang tadi, ada anak meninggal di bekas lahan tambang, itu hanya dapat porsi yang tidak sampai seperempat dari lamannya. Tapi ketika advertorial,
satu kabupaten satu lembar. Kalau bisa nambah silakan. Begitu. Kalau mau dibilang tipu-tipu ya benar juga, karena yang publik belum tahu mungkin nyaris tidak ada media di sini yang tidak berafiliasi dengan tambang. Pemilik media lokal maupun nasional itu juga memiliki peran pada perizinan atau sampai kepemilikan kuasa pertambangannya. Itu sudah jelas. Itu juga bisa dilihat dari tajuk pemberitaannya sampai ke in-depth reportingnya. Tidak ada yang benar-benar berani mengangkat siapa pemilik-pemilik lahan tambangnya atau sampai ke pendalaman beritanya. Mereka hanya mengangkat sampai pada permukaan. Itu pun dalam pertimbangan isu publiknya. Harusnya media di lokal, media di Samarinda itu bisa membuka banyak hal baru yang tidak diketahui publik, bukan hanya menjadi isu yang sudah diketahui publik untuk mereka angkat, tapi ada isu yang belum diketahui publik, itu yang wajib mereka angkat. Itu. Terima kasih. Teman-teman, kita tahu bahwa sebetulnya lagu-lagu yang selama ini terkenal gitu adalah lagu-lagu yang berirama dangdut, pop dangdut. Ya. Yang terakhir terkenal adalah Cita-Citata yang mengatakan sakitnya di sini. Tapi sebagai orang Samarinda kita memang sebetulnya sudah merasa sakit, bukan hanya di dada, tapi juga di kaki dan di kepala melihat kota Samarinda. Dan kita tidak tahu sebetulnya ada pencipta lagu di kota Samarinda ini, ya kan? Dan dia sudah menuliskan banyak lagu, hampir 20 lagu. Salah satunya sudah dinyanyikan oleh Pak Nurjamri. Dan kita akan artisnya, Pak. Artis. Ada juga calon artis yang lagunya belum selesai. Dan kami mengharap mendapat lagu. Dan kita akan dengar bagaimana sebetulnya Samarinda ini memberi inspirasi, terutama bagaimana mendorong kota Samarinda yang lebih baik melalui kegiatan kesenian dan terutama dalam lagu. Silakan Bang Lukman. Ya, aku nggak masuk atas nama seniman. Aku masuk atas nama IPS saja ya. Apa itu? IPS itu Ikatan Pemuda Setempat. Masih mata pemuda. Jadi gini perspektifnya itu, aku nih suka sama orang yang menginspirasi sebetulnya. Nah buat aku pemimpin-pemimpin yang konsisten walaupun dihujat-hujat itu adalah sang inspirator. Nah, jadi dari hujan. Jadi begini, pemimpin yang ada sekarang yang kita punya yang di provinsi ini ya, nggak nyebut nanti lain-lain ada anunya. Sebut aja. Jadi Sama gini, orang. apa? Kita nggak suka dengan kebijakannya, kita bilang dia banjir. Aku ingat kata-kata ketua RT di kampung aku di mana? Untuk kopi. Di kopi sebelum pindah. Kemana dulu tadi? Di Bengkuring. Dia bilang begini, ini bagus juga disimak. Dia bilang begini, itu orang Samarinda memang warga yang tidak pandai bersyukur. Dia bilang begitu. Kenapa Pak RT? Dia bilang, ini banjir, tenggelam rumah kita. Ngomel-ngomel, semua ngomel. Coba dipikir-pikir dia bilang. 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. Kita bilang, itu berapa bulan itu? 12 bulan. Banjirnya berapa lama dia bilang? Sebulan. Nah, masih ada 11 bulan. Ada bersyukur lihatnya. Untung ada 6 bulan. Dia bilang. Bujur juga Pak RT. Karena kamu pengalaman, bujur ini. Nah, terus gini. Ada satu hal lagi sebenarnya dengan pemimpin kita yang ada sekarang ini. Perspektifnya kalau dari kita ini pasti buruk, tapi aku melihat dari perspektif lain sebagai ketua dari Ikatan Pemuda Setempat ini kan, dari pembela aku. Dibutuhkan sebuah kecerdasan yang luar biasa untuk membanjirkan Samarinda ini. Ini adalah tokoh-tokoh yang sangat inspiratif. Namanya gini. Dia pasti terstruktur skematis yang kayak mau maju pasif gitu. Kalau orang-orang yang cuma cerdas saja pasti nggak bisa melakukan itu. Harus orang yang dilihat.
dengan hati-hatinya yang juga luar biasa. Jadi misalnya membanjirkan Samarinda ini butuh banyak hal. Pertama kita butuh kebijakan kayak apa, lahan dikupas, beli izin batubara sebanyak-banyaknya. Karena nggak gampang membanjirkan hal uang yang segede ini. Kemudian nanti akan banyak orang yang protes. Orang-orang ini pasti orang yang sabar menerima kritik. Ya kan, disumpah-sumpahin dia sabar, orang nggak ngerti maksudku dia. Maksudku ini membanjirin. Jadi target besarnya sebenarnya dia membanjirin. Sengaja ya, Sengaja. biar kapal Ya kan dia visioner dia gitu loh. Dia visioner. Ya itu orang-orang yang memimpin seperti itu ya termasuk orang-orang yang kayak gitu tuh. Yang visioner. Targetnya sudah bukan bukan mensejahterakan, targetnya memang ingin membuat banjir, dan itu bukan urusan gampang, harus struktur, sistematis dan masif. Izin diberikan, kritik didengarkan, gitu kan. Terus saja dikasihkan izin apa segala, makanya berhasil. Orang yang sabar seperti itu pasti akan berhasil. Itu dulu Pak Ilus. Baik. Terima kasih. Menginspirasi. Saya kira soal inspirasi, tapi juga banyak orang Samarinda yang gelisah dan galau menunggu sesuatu tidak ada kepastian, terombang-ambing. Nah, kita dengarkan dulu nada galau kita. Kalau tiba-tiba dapat predikat baru dari ini tadi galau, ngerti galau dalam arti yang sesungguhnya, apalagi soal Samarinda ya. Aku melihat bahwa Samarinda itu galau. Kita lagi galau soal suasana, tapi galaunya itu cuma update status aja. Banjir ya di sini gitu. Ini ya di sini, terus kita nggak ngomongin hal yang lebih serius. Terus banjir ini mau diapain gitu. Lebih ke situ. Nah, terus galau-galau yang lain itu juga ada galau, misalnya tiba-tiba ada yang bilang, di sini banjir, di sini kok enggak gitu. Tapi kok ngomongnya itu lagi, tapi nggak ada sesuatu yang lebih konkret gitu yang diperbuat. Galaunya seperti itu aja sih Mas. Ya saya update status. Gitu kali. Sudah gitu. Terima kasih ya Pak. Saya kira juga kegelisahan warga Samarinda dengan segala hal itu perlu dijawab. Ya, kita juga harus memunculkan sosok baru, dan kemarin ada 2 wajah di Kaltim Pos, ya, yang digadang-gadang bisa menjadi calon independen. Baik, kita dengarkan penyampaian dari calon independen Wali Kota Samarinda 2020. Sebelumnya saya mau naik haji, tapi karena waktunya masih lama ya jadi wali kota aja dulu lah. Jadi wali kota tidak antri lagi naik hajinya, kan gitu. Mengendalikan kuota. Ya, jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana melihat mau menjadi wali kota dari sudut pandang Samarinda, saya tidak melihat dari sudut pandang itu. Saya melihat dari sudut pandang cadangan sudut di lapangan bola. Karena hampir 15 tahun ini kan orang mau jadi wali kota itu kayak membawa bola ke lapangan, ke sudut lapangan, kemudian ditendang, kemudian di tengah lapangan sudah ada yang nunggu, tinggal nanduk, penjaga gawangnya tidak ada. Nah, jadi gampang-gampang aja dia jadi wali kota. Nah, saya menjadi wali kota itu karena saya mau melihat betapa banyak orang yang ikut di belakang saya kemudian mendukung orang menjadi wali kota. Enggak seperti itu, membawa bola kemudian mengoper ke tengah kemudian ada yang nanduk. Enggak. Ini orang ikut. Nah, yang kedua, karena capek kan dibohongi sama wali kota sekarang ini. 15 tahun nggak ada dia ngapain. Jadi wakil wali kota 2 periode, jadi wali kota lagi 1 periode, 15 tahun kemudian mau menjadi 20 tahun. Kalau mau 20 tahun dibodohi, ya pilihlah dia. Tapi kalau cukup 15 tahun, ya tinggalkan dia. Kecuali kalau kamu suka lampion. Karena wataknya wali kota sekarang itu kan sama persis dengan lampion. Suka yang ada di awang-awang, kemudian yang indah-indah, tapi hilang ingatan bahwa banyak orang yang butuh listrik, bos. Bikin banyak lampu di pinggir sungai. Orang datang melihat, tapi di belakang-belakang sana, di Makroman,
di sambutan itu banyak orang yang tidak punya listrik karena listriknya jadi lampion semua di pinggir sungai. Nah itu dia. Kemudian berikutnya mata wali kota kita itu ini ya, dicat ya. Rumahnya itu parah betul dengan simpangan 40 Muswana itu dan setiap saat itu sering betul banjir. Jalanan dari simpangan itu menuju ke Lirahayu itu berlubang-lubang. Padahal setiap hari dia lewat. Nah semestinya kan itu dulu yang dibaiki. Yang di dekat mata jadi kelihatan, tidak kelihatan apalagi yang jauh-jauh. Nah itu yang mau kita buang. Yang kita baiki ada di depan rumah kita dulu. Baru yang belakangnya jauh-jauh itu. Nah itu dia. Nah berikutnya. Jadi kalau jadi wali kota pasti di dekat rumah kita dulu yang belakang ini. Nanti rumah kita lagi. Saya tahu ibu ini dekat dengan rumah saya. Saya jadi wali kota, dia pasti juga saya baiki tempatnya. Dekat dengan rumah dia. Jadi kita nggak banjir lagi kan? Iya, kita nggak kebanjiran lagi. Rumah kita bagus duluan, baru ke belakang ke sana. Nah, bisa sedikit ya. Itu dia. Tim saya siapa tim? Oh, sudah aman. Bos. Nah, saya dengar juga pemilihan berikutnya ini kan tidak perlu wakil. Ya. Nah, jadi setelah saya saya terpilih lagi jadi wakil, saya boleh mengangkat wakil-wakilnya. Nah, orang-orang yang di sini kan bisa saya angkat semua menjadi wakil saya. Iya, kamu 1 bulan, kamu 1 bulan, kamu 1 bulan. Bapak bisa mengangkat Bapak ini bisa 5 tahun ganti wakilnya, semua merata. Bayangkan 5 tahun. 5 tahun dikali 1 bulan 12 kali lebih banyak itu, hampir 60 orang bisa jadi wakil. Mudah, kita harus bagi-bagi itu. Itu yang tidak dilakukan oleh wali kota yang ini. Kami aja ikut partai, otomatis orang-orang partai itu yang jadi wakilnya. Itu sudah Partai saya nggak jawab. Kalau saya enggak, kalau saya bagi-bagi itu wakil-wakilnya. Bisa 60 orang dalam masa periode pemerintahan. Banyak 60 orang wakil. Jangan rekor nanti rekor. Berarti banyak pensiunan wakil. Banyak pensiunan wakil, banyak tunjangan wakil, dan banyak anak-anak wakil. Nanti perubahan wakil. Perubahan, ini harus perubahan. Paradigma itu harus dirubah. Bukan bangun mall, kemudian lampion. kasih izin, lampion enggak. Tapi perbanyak wakil, perbanyak anak-anak wakil, dan perbanyak teman-teman wakil. Begitu. Terima kasih. Ini jelas sekali janjinya, ya kan? Jadi saudara-saudara kalau mau berkeinginan jadi wakil harus mendukung agar bisa menjadi wakil wali kota, ya kan? Jabatan yang mungkin jarang dibagi-bagikan. Nah ini akan dibagi-bagikan. Baik, dan orang lupa bahwa di Samarinda itu ada aliansi masyarakat adat Nusantara. Nah, kita bicara soal orang kotanya yang pemuda setempat. Nah, bagaimana sekarang dengan kepentingan masyarakat setempat? Nah, ya, masyarakat tempatan. Nah, begitu. Ya, jadi saya siapapun yang mau jadi wali kota saya dukung. Saya dukung Bapak ini karena dia pasti rumah saya nanti tidak akan banjir lagi. Kalau ibu itu kan jauh dari rumah. Saya dukung karena dia rajin bersih-bersih. Oh. Ya, jadi itu salah satu keinginan dari masyarakat adat juga, ya. Kota yang bersih. Kalau kami datang dari kampung ke kota, kami lihat kota yang bersih, indah. Kami pergi ke rumah sakit, layanan rumah sakit baik. Kalau kami datang ke Samarinda, kami tidak kena debu. Kami benci sama debu itu ya. Jadi kami mau yang bersih-bersih. Kami juga tidak mau di kampung kami biasa kemana-mana naik perahu. Masa kami ke kota lagi kami datang naik perahu di jalan raya? Kan tak mau. Jadi saya dukung siapa saja yang jadi wali kotanya, kami dukung. Yang penting jangan banjir, jangan sampah yang berserakan, jangan kotor, dan jangan banyak lubang-lubang. Itu hanya pengantin baru yang suka lubang. Orang masyarakat tidak suka. Di sini tidak banyak pengantin baru kan? Kecuali naik.